Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra Azkia dengan NIM 240333104 dari Prodi Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang termodinamika yang berjudul Studi Konduktivitas Termal Bahan Dapur, yaitu perbandingan logam sendok, kayu, dan plastik. Nah, untuk latar belakangnya itu yang pertama, alat dapur terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, alat dapur ini memiliki kemampuan penghantaran panas yang berbeda. Untuk yang kedua, konduktivitas termal penting untuk keamanan dan kenyamanan penggunaan peralatan masak. Yang ketiga, logam kayu, plastik merupakan bahan paling umum digunakan. Dan penelitian ini mengkaji perbedaan kemampuan penghantaran panas ketiga bahan tersebut. Untuk rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana perbedaan konduktivitas ketiga bahan itu, yaitu sendok logam, kayu, dan plastik. Yang kedua, bahan mana saja yang paling cepat mengalami kenaikan suhu saat dipanaskan. Dan yang ketiga, apa implikasinya terhadap penggunaan sehari-hari di dapur. Nah, untuk tujuan dari KTI ini yaitu yang pertama, menganalisis laju kenaikan suhu pada logam, kayu, dan plastik. Yang kedua, menentukan bahan dengan konduktivitas termal paling tinggi dan paling rendah. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penggunaan bahan dapur berdasarkan sifat termalnya. Untuk kajian teori yaitu yang pertama, konduktivitas termal adalah kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas pada bagian tertentu ke bagian lain melalui mekanisme tumbukan partikel atau pergerakan elektron. Nah, konduksi panas ini dijelaskan dengan hukum Fourier, yaitu dQ per dt sama dengan min Ka dt per dx. Nah, di mana keterangannya dapat kita lihat di PPT. Selanjutnya, sifat termal bahan itu yang pertama logam, konduktivitasnya tinggi dan panas cepat merambat. Yang kedua ada kayu, isolator alami dan konduktivitasnya rendah. Dan yang ketiga ada plastik, itu lebih rendah dari kayu namun tergantung jenis plastiknya. Dan plastik mudah meleleh tergantung pada suhu tinggi. Untuk metode analisis yaitu yang pertama, ini menggunakan eksperimen sederhana dan variabel analisisnya ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk hasil analisis itu diperoleh data waktu yaitu 10-60 second, dan itu ada untuk suhu mula-mula ketiga bahan itu ada 28 derajat Celcius, dan kenaikannya dapat kita lihat logam memiliki kenaikan yang paling tinggi sebagaimana yang pada grafik itu dapat kita lihat yang warna biru logam memiliki kenaikan yang paling tinggi, dan yang warna oranye plastik, sedangkan yang warna abu-abu itu kayu. Nah, untuk laju rata-ratanya itu 0,98 untuk logam dan plastik 0,25 dan kayu 0,067 derajat Celcius per sekon. Nah, untuk analisis data itu logam memiliki kenaikan suhu sangat cepat. Nah, konduktivitasnya paling tinggi. Dan yang kedua, kayu hampir tidak mengalami kenaikan karena isolator alami yang sangat baik. Dan plastik sedikit meningkat karena konduktivitas rendah namun tidak sebaik kayu. Nah, kinerja termal sesuai teori konduktivitas bahan. Nah, untuk pembahasan itu logam efektif menghantarkan panas karena elektron bebas, kayu memiliki struktur serat yang banyak rongga udara, nah sehingga memperlambat perpindahan panas. Plastik memiliki konduktivitas rendah tetapi bersifat termoplastik sehingga dapat melunak pada suhu tertentu. Nah, perbedaan ini penting dalam memilih peralatan dapur yang aman terhadap panas. Nah, untuk kesimpulan yaitu yang pertama, sendok logam memiliki konduktivitas tertinggi, kayu memiliki konduktivitas terendah dan terbaik sebagai isolator. Yang ketiga, plastik berada di tengah namun memiliki keterbatasan suhu leleh. Dan yang keempat, untuk pegangan alat masak, kayu adalah pilihan yang terbaik. Nah, untuk saran yaitu gunakan pegangan berbahan kayu pada alat masak untuk keamanan kita. Yang kedua, hindari penggunaan plastik dekat sumber panas tinggi karena dapat melelehkan plastik. Nah, yang ketiga itu lanjutkan penelitian atau analisis dengan bahan dapur lain seperti silikon dan bambu. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.